Sebuah insiden dramatis terjadi di kawasan kolong tol Bintaro Permai ketika sebuah ekskavator long arm yang sedang diangkut menggunakan truk mengalami kecelakaan. Lengan alat berat tersebut jatuh dan menimpa sebuah mobil listrik BYD Atto 1 yang sedang melintas di bawahnya. Yang mengejutkan, mobil kecil tersebut tidak hancur seperti yang dibayangkan banyak orang. Meski tertimpa komponen baja dari alat berat dengan bobot puluhan ton, struktur kabin mobil tetap berdiri dan tidak ringsek total. Kejadian ini langsung menjadi perbincangan luas di media sosial dan memunculkan satu pertanyaan utama. Seberapa kuat sebenarnya struktur mobil listrik ini? Insiden terjadi pada malam hari di kawasan kolong tol Bintaro Permai. Saat itu sebuah truk sedang mengangkat ekskavator jenis long arm menuju lokasi proyek konstruksi. Alat berat tersebut memiliki lengan panjang yang biasanya digunakan untuk pekerjaan penggalian dengan jangkauan luas. Ketika truk melintas di bawah struktur jembatan atau jalan tol, bagian lengan ekskavator diduga menyentuh atau membentur bagian bawah konstruksi jembatan. Benturan tersebut menyebabkan posisi ekskavator menjadi tidak stabil. Dalam hitungan detik, bagian lengan alat berat itu bergeser dan jatuh ke arah jalan, tepat mengenai atap sebuah mobil listrik yang berada di bawahnya. Mobil tersebut adalah BYD Atto 1, sebuah hatchback listrik berukuran kompak yang sedang melintas di jalur yang sama. Situasi ini tentu saja terlihat sangat mengerikan. Sebuah benda logam besar dari alat berat jatuh menimpa kendaraan penumpang. Dalam banyak kasus kecelakaan serupa, kendaraan biasanya langsung mengalami kerusakan parah hingga hancur. Namun yang terjadi kali ini justru berbeda. Alat berat yang terlibat dalam kejadian ini diperkirakan merupakan Kobelco SK210LC. Eskavator ini termasuk dalam kategori alat berat kelas menengah hingga besar yang umumnya digunakan di proyek konstruksi besar. Beberapa spesifikasi penting dari ekskavator tersebut antara lain: bobot operasi sekitar 22 hingga 22,5 ton. Panjang lengan kerja bisa mencapai sekitar 15 meter. Menggunakan struktur baja tebal yang dirancang untuk menahan tekanan kerja berat. Digunakan untuk penggalian tanah, konstruksi jalan, hingga pekerjaan proyek infrastruktur besar. Jika melihat spesifikasi tersebut, jelas bahwa komponen ekskavator memiliki massa yang sangat besar. Tekanan dari benda logam seberat itu yang jatuh ke kendaraan penumpang biasanya cukup untuk merusak struktur kendaraan secara serius. Karena itu banyak orang awalnya menduga mobil yang tertimpa akan mengalami kerusakan total. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Setelah kejadian itu, foto dan video kondisi mobil mulai beredar luas di internet. Banyak orang terkejut melihat mobil listrik tersebut tidak hancur seperti yang diperkirakan. Atap mobil memang mengalami kerusakan akibat tekanan dari lengan ekskavator. Namun bagian kabin utama kendaraan tetap mempertahankan bentuk dasarnya. Struktur rangka mobil tidak runtuh sepenuhnya. Dalam dunia keselamatan otomotif, kemampuan struktur kendaraan untuk tetap mempertahankan ruang kabin penumpang merupakan faktor yang sangat penting. Area ini sering disebut sebagai survival space, yaitu ruang yang harus tetap terlindungi agar penumpang memiliki peluang selamat saat terjadi benturan besar. Pada kasus ini, struktur rangka BYD Atto 1 tampaknya masih mampu mempertahankan ruang tersebut meskipun mengalami tekanan dari benda berat. Hal inilah yang membuat banyak orang mulai membicarakan ketangguhan mobil listrik ini. Salah satu alasan mengapa mobil modern mampu bertahan dalam berbagai kecelakaan adalah perkembangan teknologi struktur rangka kendaraan. Banyak mobil masa kini menggunakan kombinasi beberapa jenis baja berkekuatan tinggi. Material ini dirancang untuk memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu melindungi kabin penumpang dan menyerap energi benturan. Pada bagian tertentu, rangka mobil dibuat sangat kuat agar tidak mudah terdeformasi. Sementara bagian lain dirancang untuk menyerap energi benturan sehingga gaya yang diterima penumpang bisa berkurang. Pendekatan desain ini juga digunakan pada banyak mobil listrik modern, termasuk BYD Atto 1. Meski ukurannya kecil dan harganya relatif terjangkau,
mobil ini tetap dirancang mengikuti standar keselamatan kendaraan modern. Itulah sebabnya struktur kendaraan masih mampu menahan tekanan ekstrim hingga batas tertentu. BYD Atto 1 dikenal sebagai salah satu mobil listrik yang ditujukan untuk pasar massal. Kendaraan ini menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan banyak mobil listrik lain. Di Indonesia mobil ini dijual mulai dari sekitar 199 jutaan rupiah. Dengan harga tersebut, konsumen sudah mendapatkan kendaraan listrik dengan berbagai fitur modern. Beberapa karakteristik utama mobil ini antara lain: jarak tempuh sekitar 300 km dalam sekali pengisian daya. Garansi sistem penggerak hingga 8 tahun atau 150.000 km. Desain kompak yang cocok untuk penggunaan perkotaan. Selama tahun 2025, penjualan mobil listrik ini juga disebut cukup tinggi. Total penjualan bahkan dilaporkan menembus sekitar 22.000 unit, menjadikannya salah satu kendaraan listrik yang paling populer di pasar Indonesia. Popularitas tersebut tentu tidak hanya disebabkan oleh harga yang kompetitif, tetapi juga oleh reputasi teknologi yang digunakan oleh produsen kendaraan ini. Setelah foto kejadian menyebar di media sosial, reaksi warganet cukup beragam. Banyak orang yang awalnya skeptis terhadap mobil listrik murah justru mulai terkejut melihat ketahanan struktur kendaraan tersebut. Beberapa komentar bahkan menyebut kejadian ini sebagai contoh nyata bahwa mobil listrik kecil tidak selalu rapuh. Meski ukurannya kompak, desain rangka modern ternyata mampu memberikan perlindungan yang cukup baik. Namun tentu saja sebagian orang juga mengingatkan bahwa setiap kecelakaan memiliki kondisi yang berbeda. Faktor sudut benturan, titik tekanan, serta distribusi beban sangat mempengaruhi tingkat kerusakan kendaraan. Karena itu insiden ini tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran mutlak untuk menilai kekuatan kendaraan. Di luar soal ketangguhan mobil, insiden ini juga memunculkan perhatian terhadap prosedur pengangkatan alat berat di jalan raya. Transportasi ekskavator dan alat konstruksi sebenarnya memiliki aturan keselamatan yang cukup ketat. Pengangkutan biasanya harus memperhatikan tinggi kendaraan, posisi alat, serta metode pengamanan. Jika prosedur ini tidak dilakukan dengan benar, risiko kecelakaan bisa meningkat, terutama ketika kendaraan melintas di bawah jembatan atau struktur jalan tol. Dalam kasus ini, publik berharap pihak berwenang dapat melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa desain kendaraan modern telah mengalami perkembangan besar dalam hal keselamatan. Penggunaan material berkekuatan tinggi, serta teknik rekayasa struktur membuat mobil masa kini mampu menghadapi benturan yang sebelumnya mungkin berakibat fatal. Meski demikian, kejadian ini juga menjadi pengingat penting tentang keselamatan transportasi alat berat di jalan umum. Kelalaian kecil dalam pengamanan logistik dapat berujung pada kecelakaan yang berpotensi membahayakan banyak orang. Pada akhirnya, kisah ini tidak hanya tentang kecelakaan di jalan raya, tetapi juga tentang bagaimana teknologi otomotif modern mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi penggunanya.